Hai kawan pajak, berjumpa lagi dalam Semarak, Semarang Barat Bicara Pajak. Pada episode kali ini saya Chandra dan rekan saya Citra akan berbicara tentang topik yang sedang hangat nih rekan-rekan pajak, yaitu apa itu? Apa itu Kak Chandra? Cortex. Cortex. Apa itu Cortex? Bagaimana proses bisnisnya? Apa saja yang diubah di Cortex? Apa saja fitur baru? Nanti akan kita bahas pada podcast kali ini. Cortex itu sendiri apa nih Kak Citra? Jadi Cortex itu merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi penggunanya Kak Chandra. Jadi pembangunan Cortex merupakan bagian dari proyek pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan atau PSIAP yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Oke. Jadi mungkin pembaruan sistem inti administrasi perpajakan ini PSIAP ini merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan ya Kak Cita? Betul sekali. Melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS, apa itu? Commercial Off the Shelf, disertai dengan pembenahan basis data perpajakan. Jadi mungkin bisa kan tadi kan panjang ya, mungkin bisa disimpelkan itu apa Cortex itu? Jadi simpelnya, Cortex itu adalah sistem inti administrasi perpajakan Kak Chandra yang sedang dikembangkan oleh DJP dalam rangka reformasi perpajakan di bidang IT ya. Jadi dari katanya sendiri, core dan tax. Core itu adalah inti. Tax kan pajak ya. Dan itu nanti akan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Berarti kalau sebelumnya ya, kawan pajak itu kan kalau mau bikin faktur pakai aplikasi e-faktur. Kalau mau lapor faktur pakai ini ya, web e-faktur ya. Terus kalau mau minta nomor seri pakai Enova ya Kak ya. Sekali. Jadi ada tiga aplikasi yang berbeda. Pun kalau kawan pajak mau lapor SPT tahunan ada DJP online. Terus kalau mau e-form, e-filing, terus ada e-bupot unifikasi gitu kan. Betul. Banyak sekali itu prosesnya dan banyak ini ya berbagai macam aplikasi. Ya, jadi nanti dengan adanya Cortex kita hanya ada satu aplikasi saja Kak Chandra. Jadi ini ya komprehensif ya mencakup semua gitu. Jadi wajib aja nggak perlu ngeklik atau membuka banyak aplikasi gitu. Lalu untuk latar belakangnya kenapa diluncurkan Cortex ini apa sih Kak Citra? Tentunya karena adanya kemajuan teknologi Kak Chandra. Kemajuan teknologi. Jadi kita meningkatkan ekspektasi wajib pajak terhadap layanan perpajakan berbasis teknologi. Jadi kita nggak mau kalah nih. Gitu kan. Karena ini kan zaman digital ya. Jadi dari Direktorat Jenderal Pajak ingin digital juga lah. Kemajuan teknologi. Lalu ada juga ekspektasi pemangku kepentingan terhadap sistem informasi yang terbaru, terintegrasi, mencakup seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan. Jadi ini untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Jadi ini ya dari stakeholder itu kan pengennya ini ya semua proses bisnis itu jadi satu ya. Iya betul. Karena untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan gitu kan. Lalu juga untuk kebutuhan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di DJP untuk memutakhirkan sistem inti administrasi perpajakan Kak Chandra. Jadi kita perbaharui gitu ya. Mungkin yang udah old, udah lama-lama, nah kita perbaharui lagi jadi lebih mutakhir. Lebih mutakhir. Dengan Cortex ini ya. Iya, betul sekali. Jadi semuanya nanti akan ini ya. Basis data pun juga nanti akan diupdate juga ya Kak ya. Karena kemarin ada program apa itu pemutakhiran data. NIK dan NPWP. Gitu. Nah, kalau tadi kan latar belakang nih. Kalau kita ngomongin tujuannya apa sih sebenarnya? Kenapa dari Direktorat Jenderal Pajak ini ingin meluncurkan aplikasi baru nih Cortex nih Kak? Jadi tujuan utamanya adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini Kak Chandra. Ya tadi sudah kita spill sebelumnya, jadi Cortex ini ingin mengintegrasikan seluruh proses bisnis administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Jadi kata kuncinya memodernisasi. Betul, memodernisasi seluruh proses bisnis ya. Iya sekali kan, karena proses bisnis itu banyak ya Kak Chandra. Jadi kita integrasikan menjadi satu. Kalau tadi kan berbicara tentang pendaftaran. Kalau sebelumnya kan pakai IREK ya. Itu website sendiri tuh. IREK website sendiri. Terus ada pelaporan SPT pun beda juga kan websitenya. Pembayaran juga. Beda lagi, e-billing gitu kan. Ya. Pemeriksaan dan sampai penagihan pajak. Berarti mulai dari
tadi pendaftaran NPWP sampai penagihan pajak itu jadi satu ya? Iya, nanti hanya ada satu aplikasi Cortex Oke, itu. enak sekali. Iya. Jadi nanti kawan pajak nggak perlu pusing tuh ngapalin websitenya apa saja. Biasanya tiap login ke website, apa coba, diminta username dan password kan? Pasti lupa itu. Iya, nanti passwordnya Nanti cukup dengan satu aja. Iya, satu ya di Cortex ini ya. Oke. Kalau itu tadi kan tujuannya ya. Kalau mungkin dari peluncuran Cortex ini manfaatnya apa ya, Kak Citra, Yang untuk pertama wajib pajak? meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jadi kan lebih cepat, lebih efektif. Jadi Kak Chandra, yang biasanya mungkin wajib pajak ingin ketemu kita, kalau datang ke kantor, nah ini kita bisa nggak tatap muka. Oke. Jadi melalui Cortex itu kita udah tahu nih, sudah tahu misalnya nih proses pemindah bukuan kita, permohonan kita sampai sejauh mana itu wajib pajak udah bisa. Oh, jadi nggak perlu konfirmasi ya? Track sendiri ya, Nanti jadi betul. kelihatan di Cortex. Iya, Oke. gitu. Jadi lebih efektif dan juga tentunya bisa mengurangi biaya operasional. Gitu. Lalu ada lagi untuk kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak. Oke, kalau kepatuhan wajib pajak karena tadi sudah dimudahkan, semuanya lebih simpel gitu Iya. kan Kak. Jadi tujuannya itu agar kepatuhan wajib pajak meningkat ya. Karena sudah mudah nih. Iya, udah mudah. Udah Bisa nggak ada alasan lagi nih. Udah bisa dikerjakan secara Oke, online ya. Online. Oke. 1 kali 24 jam. Jadi diharapkan wajib pajak lebih patuh gitu Patuh. ya. Oke. Tepat waktu lah gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah peningkatan kualitas layanan. Kualitas layanan. Dan juga ada peningkatan kemampuan analisis data. Jadi datanya lebih relevan atau Relevan, lebih update, terupdate Iya, ya. betul gitu. Karena tadi ada yang terbaru juga pemutahiran data, kemudian nanti di Cortex ini mungkin akan ada update data yang lebih terbaru ya, lebih kini, Ya, sehingga jadi, untuk analisis datanya mungkin lebih diharapkan lebih akurat. dan juga nanti Seperti itu. transparan Kak Chandra. Transparan, Iya. karena semuanya sudah ada tuh di Iya. Cortex ya. Oke. Jadi dapat kita simpulkan ya, untuk Cortex ini adalah proses bisnisnya menjadi terintegrasi. Terintegrasi karena semua jadi satu. Betul, satu tampilan. Satu tampilan dari satu website, oke. Betul, mencakup seluruh fungsi inti proses Fungsi inti bisnis tadi ya. semua mulai dari Iya. pendaftaran sampai dengan pelaporan SPT, bahkan sampai dengan tadi penagihan ya. Iya, Penagihan betul. Dan juga fokus layanan digital. tentunya digital karena semuanya bisa diakses dimanapun, kapanpun, Iya. 7 kali 24 jam. Secara online. Secara online ya. Dan kalau mungkin sebelumnya tuh kawan pajak kalau memang ada updatean aplikasi gitu kan, kawan pajak perlu datang tuh ke KPP untuk minta diupdatekan gitu kan. Kadang install Kemarin juga apa? ya. E-faktur ya? E-faktur, ya. E-faktur 4.0 itu kan harus datang ke KPP minta diupdate yang terbaru gitu. Itu kan hal yang mungkin menyita waktu ya. Iya. Terus ada juga risiko ketika kawan pajak menginstal beberapa aplikasi di laptop masing-masing. Mungkin laptopnya hilang atau mungkin terkena virus, itu kan nanti kemungkinan database bisa hilang. Iya, kehilangan data ya Kak Chandra. Kehilangan ya. data. Jadi dengan ada Cortex ini Lebih aman tentunya Iya. karena semua data akan tersimpan di servernya Direktorat Jenderal Pajak gitu. Jadi Dan kalau ada updatean juga itu langsung dari langsung dari websitenya ya. Iya, betul. Jadi nggak perlu datang update seperti itu. Tentunya lebih enak lah ya, Kak. Ya, dan juga Cortex ini kan banyak manfaatnya ya Kak Chandra. Selain untuk wajib pajak, juga untuk petugas dan juga untuk stakeholder sendiri. Ya, untuk wajib pajak itu, yaitu tadi terdapat portal pada akun wajib pajak, Oke. ada lain permohonan, pelaporan dan sebagainya. Tentunya layanan juga lebih berkualitas, Oke. gitu kan. Dan juga lebih terbuka pada aplikasi Cortex ini. Karena semuanya udah transparan ya, Kak, Iya, ya? nanti Terlihat pun, semua. Iya, nanti pun ada, nanti kita spill ya, nanti ada menu baru di Menu-menu Cortex. baru, Iya, oke. Dan juga tadi mengurangi biaya Operasional karena nggak perlu bolak-balik ke KPP juga ya, Kak ya. Nggak perlu telepon atau WA udah Nggak sampai perlu. jauh mana Iya. gitu kan ya. Wajib pajak udah Oke. bisa ngecek sendiri. Dan tentunya dari Direktorat Jenderal Pajak saat ini terus meneruskan program reformasi perpajakan. Kalau dulu sempat ada reformasi perpajakan juga ya, Kak ya, tahun 2007. Kita sekarang ada reformasi perpajakan karena kita ingin membangun sistem administrasi yang baru untuk menunjang kinerja dan konektivitas layanan untuk wajib pajak. Jadi tetap terus menerus kita ya Iya. program reformasi pajak ini ya Mas. Dengan adanya Cortex ini mungkin diharapkan nanti ke depan akan mengurangi ini ya, tatap muka ya. Iya. Jadi nggak perlu datang, semuanya bisa diakses dari satu aplikasi. Begitu. Jadi, Nah, gimana jadi Kak nih? Chandra nih, terdapat 21 proses bisnis yang berubah ya. Jadi memang yang untuk wajib pajak kita ada 5 proses bisnis ya. Oke. Yang pertama apa Kak Chandra? Ada bisnis pendaftaran, kemudian ada penembayaran, terus ada pelaporan SPT, kemudian ada probis tam,
kemudian ada probis layanan perpajakan. Untuk probis yang pertama yaitu probis pendaftaran apa nih? Ya, ini Kak adalah kemudahan ya Kak. Nanti ada kemudahan dalam pendaftaran yang mana nanti dalam satu aplikasi yang sama itu tadi Kak Chandra. Jadi sebenarnya untuk pendaftar untuk Kortek itu bisa diakses untuk yang sudah punya NPWP atau yang belum. Jadi kalau yang mau daftar NPWP nanti bisa langsung di aplikasi itu juga gitu. Dan juga ini ya penyederhanaan NIK menjadi NPWP. Jadi bagi wajib pajak yang memang sampai saat ini belum mematahkan datanya ya dari NIK menjadi NPWP untuk segera saja karena nanti waktu kita login di Kortek itu kita bisa langsung pakai NIK. Sebenarnya di DJP online sudah, cuman itu memang akan dibawa sampai ke Kortek ini Kak Chandra. Karena untuk kedepannya ya itu pemerintah sedang mencanangkan program SIN, Single Identity Number ya, dan juga, mirip di luar negeri ya. Nantinya nggak cuma di DJP ya, di instansi-instansi lain juga nanti kita menggunakan NIK gitu. Itu untuk proses bisnis yang pendaftaran. Selanjutnya untuk yang kedua ada proses bisnis pembayaran. Nah, ada satu fitur baru nih di Kortex apa nih Kak Citra? Itu deposit pajak. Deposit pajak. Deposit pajak tuh berarti ini ya mirip OVO, GoPay gitu ya, betul, Shopee Pay gitu kan. Mungkin kawan pajak sudah familiar tuh dengan istilah-istilah seperti itu. Sering belanja. Apalagi kalau ada tanggal-tanggal cantik tuh ya Kak. Iya, betul kan. Nah, jadi apa itu deposit? Kalau yang di pajak itu apa artinya? Kalau di pajak, deposit pajak itu fitur baru agar wajib pajak dapat melakukan pembayaran lebih dahulu sebelum kewajiban pajaknya timbul. Konsep deposit pajak ini menurut definisinya adalah pembayaran pajak yang belum terikat ke satu jenis pajak tertentu. Berarti kita kayak ngisi uang dulu atau pembayaran uang, gitu ya? Semacam dompet digital ya. Kita dompet ngisi digital. Ke dompet digital, jadi nanti untuk itu belum terikat ya Kak? Belum terikat. Kalau sebelumnya, belum ya? Kalau sebelumnya kawan pajak membuat billing ya, membuat billing itu kan nanti kan dia akan terikat di suatu jenis pajak tertentu, misal 21, PPN, 23 dan lain-lain. Untuk deposit ini pembayarannya tidak terikat, jadi masih gantung, masih nganggur ya, belum gitu diapa-apain, bebas gitu. Jadi bisa nanti kalau dibutuhkan untuk PPN, tinggal kita istilahnya transfer atau pemindah bukuan gitu ya? Iya, transfer atau pemindah bukuan ke kebutuhan PPN betul, ya. Oke. Gitu. Untuk karakteristiknya gimana nih untuk karakteristiknya itu untuk deposit itu adalah penggunaannya deposit itu untuk pelunasan pajak dan tujuannya itu untuk mencegah wajib pajak dari keterlambatan bayar. Misalkan takutnya kalau pas sudah jatuh tempo, terus banknya error, billingnya error, terus mungkin hari libur ya, Sabtu Minggu, terus banknya sudah tutup. Nah, itu untuk menghindari keterlambatan, sanksi seperti itu, ambil aja dari deposit. Kalau memang depositnya ada, gitu kan. Dan untuk pemindahannya itu melalui proses pemindah bukuan. Gitu ya. Jadi artinya kayak di bank gitu ya pemindah bukuan. Iya, semacam di bank. Terus pemindah bukuan juga nanti akan dicatat di taxpayer ledger ya. Jadi nanti di Kortex ini ada menu baru nih, taxpayer ledger atau buku besar. Nah, ini akan kita bahas. Oke. Terus opsi menggunakan deposit muncul jika saldonya mencukupi ya Kak Chandra. Kalau ternyata nggak mencukupi ya tenang aja, nanti Bapak Ibu bisa, kawan pajak bisa bayar seperti biasanya gitu. Tapi apabila kawan pajak Bapak Ibu ini ingin menggunakan deposit, mohon dipastikan untuk jumlah depositnya itu lebih besar dari pajak terutangnya, lebih besar atau sama dengan gitu. Karena untuk sementara ini deposit ini hanya bisa dipakai full, jadi tidak bisa separuh-separuh. Mungkin separuh deposit, separuh pembayaran billing biasa belum bisa ya, belum akomodir gitu. Terus juga dapat dilakukan lintas tahun Kak Chandra. Jadi nggak cuma untuk tahun ini, tahun depan atau itu kalau misalkan wajib pajak ada kurang bayar, misalnya pajak terutang yang tahun-tahun lalu, itu bisa menggunakan deposit itu. Gitu dan prosesnya itu nggak perlu pemindah bukuan ya Kak? Iya. Udah otomatis ya. Gitu Saldonya. Terus untuk deposit ini akan ada kode jenis setoran baru ya, yaitu 411618 100. Gitu ya. Itu belum terikat ke jenis pajak manapun, masih kosong, masih bebas gitu. Dan yang terakhir apa nih Kak? Untuk deposit ini tidak mendapatkan imbalan bunga atas saldo deposit. Oh iya, sama dong dengan OVO, GoPay, Shopee Pay, itu kan nggak dapat juga imbalan bunga. Jadi nggak ada imbalan bunganya. Nggak ada imbalan bunga. Oke. Baik, tadi sudah ada probis tentang pembayaran.
untuk probis selanjutnya adalah probis pelaporan SPT. Mungkin bisa dijelaskan secara Iya, singkat nih Kak oke. Citra apa itu? Jadi nanti di Kortek itu akan ada bentuk pelaporan SPT ya Kak Chandra ya. Jadi di situ bisa melaporkan seluruh pajak. Misalnya PPh pasal 21 atau unifikasi, terus PPN, SPT tahunan itu hanya di satu aplikasi itu bukan Oke, pajak. kalau sebelumnya kan kalau mau lapor ini kan beda-beda websitenya ya Kak Iya ya? betul. Misalnya PPN, faktur misalnya PPN PPN di web e-faktur. gitu kan. Terus untuk yang orang pribadi biasanya di e-filing atau e-form ya. Iya. Terus kalau untuk yang 23 itu di unifikasi Unifikasi. gitu kan. 21 yang sendiri 21. Iya. Kalau di Cortex jadi satu ya? Iya, nanti kita tinggal milih Jenisnya, jenis pajak SPT-nya apa? SPT apa yang akan kita laporkan. Oke, jadi nanti di menu Cortex ini, menu SPT nanti akan muncul semua jenis SPT-nya jadi satu. Jadi nanti akan terlihat itu semua SPT dari berbagai macam periode dan berbagai jenis pajaknya itu. Jadi kumpul semua di situ ya. Iya, Jadi betul lebih memudahkan lah. Terus ada fitur baru tuh kalau dulu di sebelum adanya Cortex. Kalau sekarang ya, sekarang itu kan kalau mau minta nomor seri itu kan Enova ya Kak ya? Iya, minta secara online ke Kalau Innova. Cortex gimana nih? Nanti kalau di Cortex, kawan pajak nggak perlu lagi minta nomor seri di nggak Innova perlu Kak Chandra. Atau ke KPP itu nggak perlu, Jadi, karena secara langsung atau otomatis nanti akan tergenerate oleh sistemnya. Oke. Jadi nggak ada tuh cerita nanti kehabisan Kalau bisa nomor seri, Iya, nomor seri faktur seri. terus belum bisa bikin faktur, nggak ada ceritanya. Iya, gitu. Kalau karena besok ketika sudah membuat otomatis tergenerate begitu. Dan nggak ada tuh nomor seri faktur yang sisa-sisa ya Kak Iya, ya? betul. Nggak ada. Kemudian ada hal baru lagi di Cortex, yaitu data bukti potong akan dikirimkan secara otomatis ke dalam akun Cortex. Gitu. Jadi ketika kawan-kawan pajak ini nanti dipotong atau dilakukan pemotongan oleh pemotong, nanti otomatis bukti-bukti potong tersebut akan muncul di notifikasi ya. Jadi nanti di Cortex ada notifikasi. Kalau nggak gitu salah kan. gambarnya lonceng ya Kak Ya, Chandra. Kalau nanti gambarnya belum ada lonceng. perubahan gitu kan, nanti bukti potongnya otomatis akan masuk ke situ kawan Oke. pajak. Yang biasanya mungkin belum tahu ya kalau kayak gini tahu. dia dipotong atau tidak, dapat bukti potongnya nanti atau kapan gitu kan. Nah, dengan Cortex ini langsung. Jadi kalau rekanannya udah langsung bikin bukti potong dia Iya. langsung masuk ya Kak Iya Chandra. benar. Jadi tidak ada cerita lupa bukti potongnya di mana Iya, gitu kan. Lupa sudah dipotong berapa gitu kan. Nanti semuanya muncul ya. Kalau Dan lupa nanti tinggal download ya. tinggal download dan jangan khawatir nanti semua bukti potong itu akan langsung bisa diakui di kredit pajak SPT tahunannya. Betul sekali. Gitu. Dan bukti potong ini nanti ini ya nggak cuma soal bukti potong ya. Mungkin nanti ketika wajib pajak ini dapat pajak masukan, Betul. itu kan nanti otomatis muncul ya. Iya, faktur ya. Faktur ya, Itu jadi nanti nggak perlu masuk ke narik situ. ya. Untuk ini pelaporan ya, sebenarnya SP22 juga bisa masuk di situ. Oh iya, nanti bisa ya. gitu. Oke, kalau tadi terkait probis pelaporan SPT, selanjutnya adalah probis Taxpayer Account Management, biasa disingkat TAM. Ini adalah hal baru nih. Mungkin Kak Citra bisa menjelaskan secara singkat nih, apa nih? Jadi nanti ada fitur baru itu Kak. Tadi kita udah singgung-singgung sedikit ya, ada tax Yang buku besar buku ya. besar ya, Taxpayer Ledger ya. Taxpayer Ledger ada buku besar, yaitu yang mana itu berisi daftar semua transaksi yang Oke. berhubungan dengan wajib pajak. Jadi kalau misalkan wajib pajak habis deposit, misalnya contoh iya. ya, itu nanti akan terekod di situ Kak Chandra. Misalkan dia habis bayar PPN, ya, nanti dia keluar berapa gitu nanti akan terekod. Kelihatan semua iya, ya, kelihatan semua akan transparan. tercatat gitu ya. Iya. Kalau sebelumnya kan ada beberapa wajib pajak yang ini ya, yang tidak merekap gitu kan. Jadi Betul. nanti bingung. Kemarin saya bayar yang 23 berapa, unifikasi berapa, terus PPN berapa gitu kan. Iya. Kalau nanti di Cortex semuanya kelihatan. Karena karena udah transparan, relevan di situ, Iya. terlihat semua gitu ya. Jadi Gitu. yang mungkin sebelumnya ke KPP minta udah bayar berapa ya gitu mungkin kan. untuk pengecekan ya biasanya. Iya gitu kan, sekarang udah bisa ngecek sendiri kawan pajak. Oke, jadi itu namanya buku besar wajib pajak atau Taxpayer Ledger. Oke, selanjutnya ada probis layanan perpajakan. Apa itu? Jadi di sini ada terkumpulnya satu pintu, yaitu untuk layanan edukasi, layanan interaktif, layanan administrasi perpajakan. Oke, untuk layanan perpajakan ini dapat diakses oleh wajib pajak atau non wajib pajak. Jadi bebas ya, umum Iya, juga bisa umum, mengakses. Iya, karena untuk bikin tadi Kak Chandra untuk Iya. bikin NPWP. NPWP gitu. ya, oke.
Terus akan terintegrasi juga dengan probis lain. Misalnya tadi ada riwayat permohonan, karena ini lebih ke layanan perpajakan ya, gitu kan. Terus juga dapat dicek langsung secara mandiri. Oke. Gitu. Terus kemudian layanan perpajakan ini mencakup juga untuk memonitor permohonan PBK, restitusi secara online dan lain-lain. Iya, bisa di tracking gitu. Bisa di tracking. Kalau sebelumnya mungkin kawan pajak ini kalau mau mengajukan permohonan PBK, mau nanya prosesnya sampai mana gitu kan harus kontak ke KPP ya. Gitu. Nanti di Cortex sudah kelihatan. Iya, kecuali EPBK ya. EPBK sudah. Migrasi dari EPBK ke Cortex. Sama juga dengan restitusi, nanti bisa dipantau juga dari Cortex secara langsung. Iya. Oke, jadi untuk saat ini sedang dilakukan tahap 1, edukasi tahap 1, yaitu edukasi dengan environment intranet. Sehingga cakupan edukasi masih terbatas kepada wajib pajak tertentu untuk masing-masing KPP. Dan untuk edukasi ini dilakukan dengan metode hands-on atau pembelajaran praktis. Gitu. Jadi untuk saat ini tuh sudah dilakukan edukasi ini ya Kak ya? Ada di semua KPP ya Kak Semua Chandra KPP. ya. Untuk bulan Agustus kemarin kalau nggak salah 3.000-an ya. Sekarang 3.000. udah sampai pasti lebih banyak lagi. Lebih banyak. Ya, jadi memang masih menggunakan sistem intranet DJP Intranet. ya. Jadi kita mencoba hands-on ya Kak Chandra atau mempraktekkan sedikit-sedikit ya, mempraktekkan tentang apa itu yang di dalam Cortex. Dan untuk edukasi tahap 1 ini wajib pajak kan tadi secara hands-on ya, nanti akan diajarkan cara untuk membuat faktur pajak, membuat bukti potong, melakukan pembayaran sampai dengan melaporkan SPT. Nah, kenapa dari Direktur Jenderal Pajak ini mengadakan edukasi tahap 1 ini? Gimana Kak Citra? Ya, agar wajib pajak ini lebih mengenal dan akan lebih siap Kak Chandra kalau nanti dalam penggunaan cetasnya sudah diluncurkan gitu. Jadi tidak kaget. Tidak kaget. Oke, jadi nanti ketika cetas sudah diluncurkan, nanti diharapkan wajib pajak yang sudah dapat edukasi tahap 1 itu sudah familiar ya dengan menu-menunya ya. Gitu. Seperti itu. Terus bagi yang belum dapat, jangan kecewa ya. Jangan kecewa, karena kan ada banyak pertanyaan nih. Kok saya nggak diundang ke KPP? Gitu kan. Saya boleh datang nggak kalau nggak diundang? Nah, ini bagi wajib pajak atau kawan-kawan pajak nih yang belum beruntung dapat undangan nih, gimana nih? Jadi untuk saat ini kita sudah ada metode edukasi Kak, melalui simulasi aplikasi yang berbasis internet ya. Sampai podcast ini kita tayangkan ya, ini sudah ada pemberitahuan dari DJP, jadi sudah ada untuk melakukan simulasi aplikasi yang berbasis internet. Jadi nanti bisa diakses oleh siapa saja ya? Iya, nanti harapannya cakupan wajib pajak antar edukasi itu akan menjadi lebih luas. Jadi nggak hanya yang dipanggil ke KPP saja gitu ya, karena dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Karena berbasis internet ya. Betul sekali. Namun apabila kawan pajak itu belum sempat untuk melakukan pembelajaran hands-on metode edukasi melalui internet, ada portal pembelajaran yang mencakup materi pembelajaran seperti FAQ, buku manual Cortex, itu bisa diakses di mana nih? Dapat diakses di laman pajak.go.id dan juga nanti kalau ada mau lihat video tentang Cortex itu ada di YouTube-nya DJP gitu ya. Contohnya ada untuk saat ini ada beberapa Kak Chandra ada buku manual Cortex tentang permohonan pengukuhan ya, terus penghapusan NPWP, terus pencabutan PKP sampai dengan pelaporan SPT tahunan dan SPT badan. Iya, tahunan gitu. Orang pribadi sama tahunan badan. Jadi nanti sudah ada beberapa buku manual ya Kak ya. Dan pastinya nanti akan lebih banyak lagi gitu ya Kak ya. Oke. Dan sebenarnya apa sih yang diharapkan dari peluncuran Cortex ini? Ya tentunya ya Kak Chandra meskipun tentunya banyak tantangan ya dalam jelas lah kita kan sudah ini kan melakukan reformasi atau perombakan karena kalau hal baru ya kadang kan suatu hal yang baru itu ini ya masih awam gitu awam dan butuh ini adaptasi kita kan. Jadi diharapkan dengan adanya Cortex ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tentunya meningkatkan penerimaan negara serta membangun institusi perpajakan yang kuat dan kredibel. Dan juga dengan adanya integrasi data dan proses bisnis yang lebih baik Kak Chandra itu akan meningkatkan sinergi antar institusi ya. Dan kualitas layanan yang kita harapkan itu bisa menjadi lebih mudah, cepat dan tentunya efisien. Oke. Tidak terasa ya Kak Citra ya bahas Cortex. Seru banget ya. Seru banget dan
nantikan peluncuran Cortex ya. Nggak udah sabar ya sabar kita ya. ya, nggak sabar. Karena mungkin untuk yang kawan-kawan pajak atau wajib pajak yang kemarin datang ke KPP yang beruntung untuk bisa mencoba secara hands-on, itu mungkin masih ada beberapa ya pembaruan ya nanti ya. Jadi belum fix ya. Ya, Belum karena fix. semakin berkembangnya aplikasi tentunya akan ada pembaruan-pembaruan gitu ya Kak Chandra. 2, 3. Baik kawan pajak, semoga podcast edisi kali ini tentang Cortex dapat memberikan gambaran kepada kawan pajak secara keseluruhan apa itu Cortex. Untuk informasi lebih lanjut, kawan pajak dapat mengakses laman pajak.go.id atau kanal YouTube pajak. Sampai jumpa di Semarang Barat Bicara Pajak episode selanjutnya. DJP Kuat, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.